Bagaimana peristiwa Rengas Dengklok mendorong proklamasi Indonesia? Dalam konteks Perang Dunia Kedua dan perjuangan bangsa, Rengas Dengklok menjadi titik awal yang menentukan bagi perjalanan kemerdekaan Indonesia. Indonesia pada tahun 1940-an terjepit dalam cengkeraman imperialisme Jepang. Setelah Jepang menyerah tak bersyarat di Perang Dunia Kedua, berbagai perubahan mencengangkan menyelimuti Nusantara. Para pemimpin dan aktivis dari berbagai latar belakang mulai merencanakan langkah strategis untuk memperjuangkan kemerdekaan. Berbeda dengan sebelumnya, masyarakat sipil mulai merasakan kegairahan yang meledak-ledak, semangat kebangkitan lahir dalam jiwa rakyat. Namun di balik semua itu, ketidakpastian politik turut menambah tekanan di tengah perjuangan. Berbagai gerakan muncul, ada yang terorganisasi dan ada pula yang bersifat spontan, masing-masing dengan tujuan yang sama, meraih kebebasan yang telah lama dirindukan. Selain itu, tantangan besar menghantui mereka, seperti luka yang ditinggalkan oleh agresi Jepang. Dalam situasi yang tegang ini, kita bisa merasakan betapa rumitnya dilema antara harapan dan ketakutan. Rencana strategis yang kompleks harus dilaksanakan dalam kondisi yang sangat rentan, di mana tidak hanya politik yang berperan tetapi juga emosi dan harapan rakyat yang terpendam. Di balik proklamasi, dua sosok sentral muncul, yaitu Soekarno dan Hatta, masing-masing dengan visi yang berbeda untuk masa depan Indonesia. Soekarno, pemimpin yang karismatik, memiliki dukungan luas dari rakyat namun tak sedikit yang mengkhawatirkan ide-idenya. Sementara itu, Hatta, seorang intelektual, lebih mengedepankan pentingnya persatuan dan diplomasi dalam memperjuangkan kemerdekaan. Namun, ketidakstabilan kondisi negara sangat mempengaruhi keputusan mereka. Ketegangan yang meningkat di antara berbagai kelompok perjuangan memperumit situasi. Dalam diskusi antara keduanya, kesadaran akan waktu yang mendesak sangat dirasakan dan keputusan yang cepat mulai dirasa perlu. Rakyat yang menanti keputusan mereka tidak pernah berhenti menyuarakan harapan supaya kebebasan segera datang. Dalam kondisi yang menekan ini, situasi memaksa keduanya berpikir jauh lebih cermat dari yang biasa mereka lakukan. Setelah menilai keadaan secara kritis, keputusan untuk memindahkan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok mulai dirumuskan dengan masak. Rengas Dengklok dipilih sebagai panggung penting untuk perubahan yang diharapkan. Salah satu pemicu utama adalah berita yang menyebar dengan cepat mengenai keinginan proklamasi kemerdekaan. Kalangan muda, yang sangat bersemangat, merasa bahwa momentum untuk meraih kebebasan harus diambil secepatnya. Keterlibatan para pemuda memberikan semangat dan dorongan yang signifikan dalam situasi kritis ini. Mereka percaya bahwa jika kesempatan ini terlewat, maka perjuangan untuk meraih kemerdekaan akan kembali tertunda. Dengan rasa optimisme dan semangat persatuan ini, mereka bertekad untuk mendorong para pemimpin mereka mengambil tindakan demi masa depan bangsa. Setelah pindah ke Rengas Dengklok, ketegangan antara berbagai tokoh semakin meningkat. Sebuah konflik besar terjadi antara kelompok pemuda yang mendesak agar proklamasi segera dilakukan dan kelompok konservatif yang beranggapan bahwa keputusan harus diambil dengan hati-hati. Dalam suasana seperti ini, hubungan kepercayaan antara pendukung dan penentang kemerdekaan menjadi semakin renggang. Bahkan, Soekarno dan Hatta merasakan betapa beratnya berada di tengah-tengah perdebatan yang tampak tiada ujung. Tekanan mendesak untuk segera mengambil keputusan membuat mereka harus mempertimbangkan dua opsi. Di satu sisi ada dorongan untuk segera bertindak, dan di sisi lain ada harapan untuk menunggu suasana yang lebih ideal. Rangkaian peristiwa yang saling berhubungan semakin memperumit situasi, ditambah dengan meningkatnya ancaman dari pihak kolonial yang semakin nyata di sekitar mereka. Di tengah ketegangan yang mencekam, sebuah momen pengubah permainan muncul ketika para pemuda dengan semangat yang membara menuntut Soekarno dan Hatta untuk berani memproklamirkan kemerdekaan. Dalam situasi genting tersebut, persetujuan dari dua tokoh pimpinan menjadi sangat krusial. Setiap debat yang mereka lalui seolah menjadi simbol pertarungan antara harapan dan ketakutan, di mana kedua emosional ini telah lama terhubung dalam jiwa mereka. Momen ini adalah titik di mana segala sesuatunya bisa berbalik, proklamasi yang mendesak atau kesempatan untuk mundur. Konsekuensi dari keputusan ini memiliki dampak yang sangat luas, tidak hanya bagi mereka tetapi juga bagi arah sejarah bangsa. Perlahan, suasana ini mulai meyakinkan semua pihak bahwa momen-momen kritis ini adalah kesempatan untuk bersatu demi mengejawantahkan sejarah yang lebih baik. Saat malam tiba pada 17 Agustus 1945, keputusan yang sudah lama ditunggu akhirnya diambil. Soekarno dan Hatta menandatangani naskah proklamasi kemerdekaan.
Rengas Dengklok, yang semula menjadi simbol pergejolakan kini bertransformasi menjadi lokasi bersejarah lahirnya bangsa yang merdeka. Suasana euforia semangat meliputi segenap yang hadir, meskipun ancaman dari kolonialisme tetap ada menghantui. Momen ini menjadi ledakan semangat yang menggugah semangat nasionalisme bangsa untuk selamanya. Sejak saat Soekarno mengumandangkan pidato proklamasi, gelombang kebangkitan semangat dan harapan meliputi seluruh rakyat. Setiap detik terasa berharga dan monumental bagi masa depan Indonesia. Rasa tanggung jawab dan harapan bersama mulai menjalin solidaritas baru di kalangan rakyat yang merindukan kemerdekaan sejati. Proklamasi ini memberikan dampak yang kuat dan beragam bagi seluruh lapisan masyarakat. Rakyat mulai beranjak maju dengan semangat baru, di mana rasa percaya diri dan optimisme yang mendalam tumbuh dengan pesat. Namun, di sisi lain, ancaman untuk kembali dijajah oleh Belanda semakin di depan mata. Setiap pemimpin yang terlibat dalam proses proklamasi merasakan beratnya tanggung jawab. Kini tak hanya berkisar pada merebut kemerdekaan, tetapi juga mempertahankannya. Kesadaran akan pengorbanan dan kegigihan rakyat dalam memperjuangkan kemerdekaan sangat mendalam dan menjadi warisan yang tak akan dilupakan. Era baru telah dimulai, namun tantangan ke depan akan menghadang, dan di saat yang bersamaan muncul pertanyaan besar, bagaimana rakyat akan bersatu dalam menghadapi berbagai bentuk ketidakadilan yang masih mengintai di sekitar? Peristiwa Rengas Dengklok telah berkembang menjadi lebih dari sekadar narasi dalam lembaran sejarah. Ia berfungsi sebagai pelajaran berharga bagi generasi mendatang. Ini merupakan sebuah gambaran dari semangat kolektif yang mampu menggerakkan bangsa untuk bertindak pada saat yang tepat. Warisan dari proklamasi tidak hanya sebatas meraih kemerdekaan secara fisik. Lebih dari itu, ia menanamkan kesadaran mendalam bahwa kebebasan harus dipertahankan dengan sepenuh hati dan jiwa. Setiap tahun, kita memperingati momen bersejarah ini, bukan hanya untuk mengenang jasa para pahlawan, namun juga untuk terus menyalakan semangat perjuangan kita dalam menghadapi tantangan yang ada saat ini dan yang akan datang. Ini adalah pengingat kuat bahwa dengan persatuan, kita dapat melawan berbagai kesulitan dan meraih cita-cita yang selama ini kita impikan. Bagaimana cara kita memaknai momen penting di Rengas Dengklok ini dalam konteks kehidupan sehari-hari? Mari kita renungkan bagaimana semangat juang yang sama dapat diterapkan dalam tantangan sosial, ekonomi, maupun budaya yang kita hadapi sekarang. Kami ingin mendengar pendapat Anda. Silakan tulis di kolom komentar, apa makna proklamasi bagi Anda secara pribadi dan bagaimana kita sebagai bangsa dapat mengingat dan menerapkan pelajaran berharga dari sejarah ini.